Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Doni Sahatua Manalu SEMSI selaku moderator pada presentasi hari ini. Yang saya hormati Bapak Khairul Aziz Husyairi SEMSI selaku dosen pembimbing serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Vita Purnamasari, NIM J3J117286 akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Penjualan Produk Melalui Digital Marketing pada Peternakan Madukara Farm Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Doni Sahatua Manalu SEMSI selaku moderator pada presentasi hari ini. Yang saya hormati Bapak Khairul Aziz Husyairi SEMSI selaku dosen pembimbing serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Vita Purnamasari, NIM J3J117286 akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Penjualan Produk Melalui Digital Marketing pada Peternakan Madukara Farm Kota Batu. Latar belakang memilih judul ini ialah kambing perah termasuk kambing dwiguna penghasil daging dan susu di Indonesia. Potensi produksi susu kambing cukup baik dan memiliki protein yang tinggi sehingga dapat mengobati berbagai macam penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk menjaga stamina sehari-hari. Kebutuhan terhadap produk olahan susu kambing meningkat setiap tahunnya, dan kebutuhan masa kini yaitu akses pasar yang mudah harus dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan yang pesat dalam dunia digital dan sumber informasi yang tersedia melalui jaringan komputer dan internet telah menyebabkan perubahan dalam pemasaran tradisional dan persepsi konsumen. Kemudahan akses pasar merupakan bagian dari kajian pemasaran 4.0. Pemasaran 4.0 menekankan pada kemudahan akses pasar dengan mengkombinasikan interaksi online dan interaksi offline antara perusahaan dengan pelanggan yang kemudian menciptakan pemasaran dengan menggunakan sosial media. Kajian ini akan difokuskan untuk merancang model pemasaran online Madukara Farm untuk menemukan strategi pemasaran yang relevan dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas sebagai dasar kajian karena dirasa dapat memfasilitasi deskripsi dan diskusi serta kesederhanaan konsep penyampaiannya melalui kesembilan komponen yang dimiliki yaitu customer segment, channels, customer relationship, value proposition, key activity, key research, key partnership, cost structure, dan revenue stream. Kajian pengembangan dengan pendekatan bisnis model kanvas ini diharapkan dapat membantu Madukara Farm untuk memperluas lingkup penjualan. Selanjutnya, keragaan perusahaan. Terdapat sejarah perusahaan dan sumber daya organisasi dan manajemen. Sejarah perusahaan. Madukara Farm merupakan peternakan milik pribadi yang menjalankan usaha peternakan kambing peranakan etawa atau PE di lahan seluas 800 meter persegi. Madukara Farm berdiri sejak tahun 2011, tepatnya pada tanggal 11 Mei oleh Bapak Hendri bersama istrinya Ibu Sri Murtati. Pada awalnya hanya untuk sekedar hobi untuk memenuhi kebutuhan sang cucu. Kemudian Madukara Farm bergabung dengan kelompok tani yang ada pada daerah Batu, sehingga mendapatkan kambing PE. Pada saat itu, Madukara Farm hanya mempunyai kambing PE dengan jumlah yang dipelihara 6 ekor dan produksi susu sebanyak 1,5 liter per hari. Pengembangan usaha ini mulai terlihat dengan kapasitas tampung kurang lebih 120 ekor yang dilakukan secara bertahap. Pada awal tahun 2013, Madukara Farm semakin mengalami perkembangan karena telah membuat produk berupa susu pasteurisasi, yogurt, serta tetap fokus pada pemerahan susu kambing PE. Selanjutnya, struktur organisasi dan sumber daya manusia. Struktur organisasi Madukara Farm bertujuan agar seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan usaha mengetahui dan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Usaha yang dikelola Madukara Farm memiliki struktur organisasi sederhana. Terdapat ketua, bidang humas dan marketing, bidang kandang, bidang pelatihan, dan para pekerja.
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, organisasi membentuk struktur yang di dalamnya terdapat aturan baku dalam berinteraksi satu sama lain untuk membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Madukara Farm memiliki struktur organisasi yang tertata dan spesifik pada bidangnya. Selanjutnya, potensi usaha. Potensi usaha merupakan suatu keadaan perusahaan yang saat ini sedang terjadi. Potensi usaha dapat dianalisis berdasarkan ke-9 blok yang terdapat pada bisnis model kanvas. Analisis yang dilakukan akan menghasilkan suatu pemetaan bisnis model kanvas perusahaan, yaitu yang pertama, customer segment. Masyarakat Malang Raya berusia minimal 2 tahun hingga lanjut usia. Masyarakat yang sadar pentingnya gaya hidup sehat. Selanjutnya, value proposition. Produk yang ditawarkan berkualitas, baik untuk kesehatan. Customer relationship, pelayanan yang baik dan ramah, memberikan bonus kepada konsumen loyal. Channels, word of mouth, dan kunjungan wisata ke perusahaan. Lalu, revenue stream, susu murni, yogurt, susu pasteurisasi. Key activity, memproduksi susu kambing dan memasarkan produk. Key resource, sumber daya fisik berupa bangunan, alat dan mesin, sumber daya manusia, 2 pekerja tetap, dan sumber daya finansial berupa modal. Selanjutnya, key partnership, penyedia bahan baku dan penyedia kemasan dan stiker. Selanjutnya, cost struktur, terdapat biaya tetap, biaya tenaga kerja produksi, biaya investasi, biaya variabel, biaya desain dan kemasan, biaya bahan baku dan biaya operasional, dan biaya lain-lain yaitu pemasaran distribusi dan biaya tidak terduga. Berikut adalah evaluasi bisnis model kanvas dan analisis SWOT. Selanjutnya terdapat lanjutan dari evaluasi bisnis model kanvas dan analisis SWOT. Selanjutnya, perencanaan bisnis model kanvas, rekomendasi pengembangan usaha. Yang pertama, ada customer segment. Customer segment yang dituju adalah masyarakat Malang Raya, laki-laki maupun perempuan berusia minimal 2 tahun hingga lanjut usia. Konsumen yang menyadari pentingnya gaya hidup sehat dan menyukai produk olahan susu kambing. Value proposition, produk yang ditawarkan berkualitas, baik untuk kesehatan, dan rekomendasi setelah pengembangan usaha terdapat belanja dengan cara yang praktis. Selanjutnya, channel, word of mouth, kunjungan wisata ke perusahaan, dan setelah adanya rekomendasi pengembangan usaha, maka akan ditambahkan aplikasi Instagram. Selanjutnya, customer relationship, melayani konsumen dengan baik dan ramah, memberikan bonus kepada konsumen loyal, dan memberikan penambahan setelah rekomendasi pengembangan usaha, yaitu merespon konsumen dengan cepat dan ramah, pemberian feedback dari konsumen berupa testimoni. Selanjutnya, revenue stream, susu segar, yogurt, dan susu pasteurisasi. Selanjutnya, ada key activity. Yang pertama, memproduksi susu kambing. Yang kedua, memasarkan produk. Dan yang ketiga, setelah adanya penambahan rekomendasi pengembangan usahanya adalah promosi. Lalu, key research, dengan menambah 1 tenaga kerja untuk online marketing dan 2 tenaga kerja produksi tidak tetap. Lalu, key partnership, penyedia bahan baku, penyedia kemasan dan stiker kemasan, dan setelah adanya rekomendasi pengembangan usaha akan ditambahkan jasa pengiriman seperti Gojek dan Grab. Lalu yang terakhir, cost struktur, biaya tetap, biaya tenaga kerja produksi, biaya investasi, biaya variabel, biaya desain dan kemasan, biaya bahan baku, dan biaya operasional. Biaya lain-lain yaitu pemasaran distribusi, biaya tak terduga. Dan yang terakhir, setelah adanya pengembangan rekomendasi usaha, akan ditambahkan biaya tenaga kerja online marketing dan tenaga kerja produksi tidak tetap. Selanjutnya, perencanaan finansial. Di sini saya menggunakan proyeksi laba rugi.
Berikut adalah perbandingan pemasukan dan pengeluaran sebelum dan sesudah pengembangan. Berdasarkan perhitungan biaya dan penjualan, didapatkan laba perusahaan sebanyak Rp14.411.580.000 per tahun dengan RC rasio setelah diterapkannya penjualan produk melalui Instagram yaitu sebanyak 1,26 bulan. Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal yang tergambar pada matriks SWOT, didapatkan strategi untuk mengoptimalkan pemasaran digital yang membentuk bisnis model kanvas terfokus pada pemasaran digital. Kemudian, perencanaan tersebut dikaji dalam setiap blok dan finansialnya. Pada aspek 9 blok didapatkan sinergi ke-9 blok yang menggambarkan bahwa model bisnis yang ada itu relevan dengan kebutuhan pasar. Sedangkan berdasarkan finansial melalui analisis laba rugi, diperoleh peningkatan keuntungan sebesar Rp14.411.580.000 per tahun dengan RC rasio setelah diterapkan sebanyak 1,26. Yang terakhir, saran hasil dari kajian pengembangan bisnis ini menunjukkan optimalisasi terhadap pemasaran melalui sosial media pada Madukara Farm berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan bersih dari penjualan produk olahan. Oleh karena itu, sebaiknya Madukara Farm menetapkan model bisnis dan ide pengembangan bisnis yang disarankan dengan pengadaan segala kebutuhan penunjang digital marketing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.